Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nuris Majid. Saya biasa dipanggil Ilham. Tempat tanggal lahir saya adalah Brebes 12 Agustus tahun 2000. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim penerimaan SMA IT Ar-Rahmah Cibkia yang sudah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya, di mana di dalam penerimaan ini saya mengampu atau saya mengapply posisi sebagai guru kimia di SMA IT Ar-Rahmah. Baik, video ini saya ambil pada hari Kamis tanggal 23 Januari pukul setengah 6 pagi yang berlokasi di salah satu kelas di SMA Prestasi Prima. Nah, dalam video ini pengambilan video hanya dilakukan oleh saya seorang diri, sehingga nanti tidak ada peran tambahan atau peran pembantu dalam proses pengambilan video ini. Dan perannya hanya saya seorang guru, dan adapun untuk interaksi dengan siswa saya lakukan tidak secara live atau tidak secara langsung. Jadi siswanya hanya siswa bayangan saja, seperti itu. Sebagai pertimbangan kepada ibu guru, pengalaman saya yang dapat menunjang karir saya sebagai seorang pendidik adalah saya mulai pada saat menjadi mahasiswa. Pengalaman saya adalah saya pernah menjadi tim soal pembuatan soal Olimpiade Kimia Nasional yang diadakan oleh kampus saya di Universitas Negeri Semarang. Kurang lebih saya satu periode melaksanakan itu, membuat soal-soal kimia dalam berbagai jenis materi, ya. Kemudian tahun berikutnya alhamdulillah saya dianugerahi atau saya diberikan kepercayaan oleh jurusan untuk memegang atau menjadi ketua kelompok ilmiah kimia yang ada di jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang, di mana kegiatan atau BSO, bilang itu BSO karena di bawah himpunan mahasiswa UNES, mahasiswa kimia UNES, bergerak di bidang keilmiahan dan penelitian mahasiswa. Jadi KIK itu, saya bilang KIK itu dia organisasi ilmiah yang memang fokus pada karya tulis ilmiah ataupun penelitian atau proposal dan lain-lain sebagainya. Nah, selama menjadi mahasiswa saya aktif menjadi pengajar privat ataupun freelance hingga saat ini untuk mapel kimia khususnya. Kemudian setelah saya lulus, saya melanjutkan karir saya menjadi pengajar tetap di Bimbel Luar Negeri Center BOLC di Jakarta Barat, Durikepa, Jakarta Barat, di mana saya mengajar di sana dengan menggunakan kurikulum kayak nasional ataupun internasional Cambridge, umumnya Cambridge. Nah, hingga setelah 8 bulan di sana, saya berlaku di sini di SMA Prestasi Prima dan menjabat sebagai guru lab IPA untuk jurusan IPA dengan mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk memusnahkan waktu, saya akan menampilkan beberapa titik saya dalam pembelajaran kimia untuk materi tata nama senyawa kimia di kelas 10 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Baik, akan saya mulai. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terutama kita semua. Ya, sudah makan semua hari ini ya? Tentunya masih semangat ya, masih tetap sehat. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya Haidil bisa beri doa. Teman-temannya nanti akan habis ini akan lakukan pengambilan absen. Baik. Ya. Amin. Baik, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Anissa, Amanda, Cito, Erik, Fatin, Haidil, Harun, Kiki, Zidan, Zulfa. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semua. Luar biasa ya. Sudah saya absen. Ya. Ya, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kimia
Gimana selama minggu lalu ya? Dia masih ingat kita belajar apa terakhir? Ayo. Ya, kita belajar tentang ikatan kimia. Yang masih ingat ya? Setelah ikatan kimia ada apa? Jenis-jenis ikatan kimia ada? Ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama ada ikatan ion, kedua ada ikatan kovalen, kemudian ada apa lagi? Kovalen kombinasi, terus ada ikatan logam dengan logam. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan mempelajari, kita akan masuk bab baru, yaitu bab apa? Sudah share ya sebelumnya di Google Classroom untuk materi dan bahan belajarnya. Ya, kita akan mempelajari tata nama senyawa kimia dan persamaan reaksi. Tapi pada pertemuan pertama kita hanya akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Jadi ada tata nama senyawa kimia biner dan poliatomik. Baik, akan saya tampilkan. Ya, coba anak-anak silakan disimak gambar yang ada di depan. Ya, sudah saya tampilkan. Itu ada 3 gambar. Kira-kira informasi apa yang mungkin didapatkan dari gambar tersebut? Coba, ayo ada yang berani? Tangan? Ya, Erik? Gimana Erik? Ya, silakan. Oke, informasinya adalah kita mendapatkan gambar ya. Kata Erik, kita mengetahui gambar-gambar senyawa di sini. Ada tanah katanya ya, kemudian ada garam, sama ada cairan apa yang kita tahu katanya ada larutan kimianya. Tepuk tangan buat Erik. Oke. Kemudian ada lagi yang menyampaikan pendapat? Aidil atau Zulfa? Oke. Ya, kira-kira ya dari senyawa-senyawa ini bagaimana sih cara kita membedakan atau mengetahui atau mengidentifikasikan atau mengenali senyawa-senyawa tersebut? Kira-kira apa? Dari mana? Dari warnanya? Dari fisiknya? Teksturnya? Nah, bingung kan ya? Iya, jadi ya cara mengidentifikasi atau mengenali senyawa-senyawa tersebut ilmuwan sepakat karena ada banyak sekali, ada beribu-ribu senyawa kimia ya yang telah berhasil disintesis oleh para ilmuwan, sehingga untuk membedakannya ada aturan sendiri, yaitu ada tata nama senyawa kimia yang diusung oleh IUPAC. IUPAC itu organisasi ilmuwan kimia internasional yang menangani banyak hal di bidang ilmu kimia. Salah satunya adalah yang mengatur tentang tata nama senyawa kimia. Nah, kali ini ya seperti biasa kita akan mulai pembelajaran dengan bentuk kelompok. Silahkan sudah terbagi di depan ya untuk nama-nama kelompoknya. Kita bagi 2 kelompok ya karena ada 10 orang di kelas ini. Untuk kelompok 1 silahkan Anissa ya, Amanda, Ciko, Erik dan Fatir bisa ada di sebelah kiri semua. Ayo duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah kiri dan kelompok 2 sebelah kanan. Kelompok 2 ada Bibil ya. Bibil, Harun, Kiki, Zidan dan Zulfa. Jadi nanti silahkan kalian diskusi dengan membuka KPD yang sudah kalian print ya, kalian cetak kemarin. Silakan. Ya, Anissa sini ya. Amanda, Ciko ya. Bibil, oke, siap semua ya? Oke, siap semua. Oke, dari gambar tadi ya kita mengetahui bahwasanya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama memahami jenis diskursi logam dan logam serta dapat membedakan molekul monoatomik, diatomik dan poliatomik ya. Yang kedua adalah memahami tata nama senyawa atau penamaan senyawa kimia baik biner ataupun poliatomik. Apa itu sel biner dan atomik? Mari kita diskusikan. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Kira-kira dari gambar ini informasi apa yang dapat kita terima atau kita dapatkan? Silakan jika ada pertanyaan ya, KPD-nya dibuka, tulis pertanyaan-pertanyaan kalian yang sesuai yang ada di bagian stimulus identifikasi masalah yang ada pada KPD. Nanti kita akan diskusi bersama ya terkait pertanyaan-pertanyaan muncul di kelompok kalian. Silakan untuk masa-masa
waktu 1 menit untuk menyimpulkan atau membuat pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, kelompok 1, ya apa? Bisa ya, boleh, bagus gitu ya, bagus. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Fadil dan kawan-kawan, ya silakan. Ya boleh ya, cukup 2 saja ya. Nanti kalau ini kita tambah lagi kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ada 4 senyawa ya. Nah, sekarang ya dari pertanyaan-pertanyaan muncul tadi, silahkan kalian bisa berdiskusi ya di kelompok kalian untuk membahas kira-kira apa sih ya yang jawaban apa sih yang mungkin kalian dapatkan untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut ya. Jadi tadi ada aturannya sama penamaan ya. Silahkan berdiskusi ya, saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan kalian. Ya, kelompok 1, gimana kelompok 1? Iya, tadi untuk CU ada ini ya, ada angka Romawinya ya. Coba dicari tahu kenapa sih dia harus pakai angka Romawi. Coba ya, bisa dibuka linknya ya, yang ada di LKPD. Udah berikan link untuk mengakses Google ataupun buku situ. Ya. Kelompok 2, gimana prosesnya? Udah ya, oke, alhamdulillah ya, bagus ya nih Pak, ataupun Nahil ya, dan lainnya juga. Ya, sudah dapat ya? Ya, saya kira sudah cukup ya, waktunya udah habis, sudah 10 menit. Next, kita lanjut. Silakan ya, dari informasi yang kalian dapatkan tadi yang sudah kalian tulis di LKPD, silakan kalian jawab ya pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah tadi. Silakan. Ya, senyawa binar terdiri dari 2 unsur. Oke, ada aturannya ada banyak ya. Ada ikatan logam dengan logam ya, atau ion ya. Ada logam dengan logam. Bagus. Yang kelompok 2. Ya. Sip. Bagus. Oke, saya kira hanya masalah ya, kalian bisa menemukan informasi dengan mudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang saya minta ya dari masing-masing kelompok perwakilan nanti menjelaskan ya di depan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nanti ada yang membuka, ada yang menyampaikan materi, dan ada yang menutup. Silakan dibagi pembagiannya ya. Untuk kelompok 1 yang membuka presentasi siapa nanti? Oh, Erik. Ya, boleh Erik nanti yang buka, Erik moderator ya. Nanti sisanya yang lain bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 yang buka siapa? Kiki. Oh ya, udah Kiki ya. Kiki buka sebagai moderator, dan sisanya nanti menjelaskan atau menyampaikan hasil materi, hasil diskusinya. Nah, nanti yang masing-masing kelompok akan berbagi menyampaikan hasilnya selama kurang lebih 5 menit. Sekaligus nanti ada sesi tanya jawab. Siapa penanya pertanyaan ya. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu ya. Atau siapa dulu yang siap? 2 siap? Oke, yang 1 dulu boleh ya, bisa silakan. Erik ya, bisa pimpin teman-temannya. Oke, bagus, temukan. Kita berikan applause untuk kelompok 1, luar biasa ya. Silakan kelompok 2 kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya. Oke, bagus. Nah, ditampung dulu ya mengenai aturan tadi ya, kenapa harus menggunakan aturan biner tadi. Oke, sekarang kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 1 silakan bisa duduk kembali. Oke, kita kasih applause. Oke, luar biasa ya kelompok 2 ya. Kita berikan applause untuk kelompok 2, luar biasa sekali. Silakan kelompok 1 kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Oke, cukup bagus ya. Ayo jawabannya luar biasa ya. Ya betul. Jadi kenapa ada ida itu karena ada aturan ya. Dan dalam aturan beda ada senyawa ion ya. Untuk senyawa logam dan non logam maka diakhiri dengan akhiran ida. Tuh ya silakan bisa kembali. Bisa ditutup. Salam. Ya, tepuk tangan sudah close ke dua. Oke, luar biasa ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, sekarang mari kita bahas ya mengenai apa aja tadi ya. Yang pertama ya, kelompok satu tadi menjelaskan mengapa tadi ya CuCl2 C2SO4 ada analoginya di sini ya. Namanya lembaga dua sulfa. Oke, tadi sudah dijawab ya. Sama tadi ya, ini pertanyaan sama muncul di RKPD di baik kelompok satu ataupun di kelompok dua ya. Mengapa ini ya? Nah, jadi lembaga sulfa ini ada aturannya yang berkaitan dengan bilangan oksidasi. Jadi ini termasuk aturan tentang poliatomik dan untuk jenis logam kita tahu ya teknologi itu merupakan logam, kemudian ini termasuknya non logam, cuman dia yang poliatomik. Aturannya berbeda. Untuk senyawa logam dengan lebih dari bilangan oksidasi, contohnya ada Cu ya, ada Cu plus sama Cu 2 plus di sini ya. Nah, ini untuk Cu plus maka nanti dia plus 1 maka ini ya angkanya kalau 1 ya. Kemudian kalau Cu2 maka artinya ya Cu2 itu terdiri dari lembaga yang memiliki muatan atau bilangan oksidasi plus atau 2 plus gitu ya. Sehingga nanti namanya tinggal dari ada kata sulfat yang belakang sesuai nama non logamnya sulfa. Karena ini termasuk poliatomik maka sesuai dengan nama logamnya. Tidak ada tidak ya. Untuk ini adalah aturan nama semuanya. Oke, ini pertama. Yang kedua tadi ya mengapa NaCl tadi diambil tidak ya. Ya, ini kembali lagi ke aturan tentang senyawa biner bahwasanya untuk senyawa ion ya kalau untuk senyawa ion ya kalau dia terdiri dari logam dan non logam Nl sesingkat Nl ya maka nanti harus diakhiri ida. Contoh ya tadi ya NaCl di mana Na itu termasuk logam, Cl itu termasuk non logam. Na itu natrium, Cl itu klorin, maka klorin di sini harus diakhiri ida ya. Diganti tiga angka di huruf di belakangnya itu dari natrium klorida. Di sini kita dari klorin. Nah, kalau lebih itu ya pertanyaan tadi. Kira-kira ada pertanyaan lain? Hasil diskusi kalian jelas? Ya jelas. Kalau sudah jelas, silakan ya dikerjakan tugas-tugas yang ada di RKPD. Dan sekarang kita akan melakukan tes formatif. Serta melihat atau memantau sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang ada. Silakan bisa di-scan di depan. Waktu pengerjaan 10 menit, terdiri dari 10 soal pilihan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Buka handphonenya. Bisa ya, mudah ya. Ya, ini ada kaitannya dengan materi tadi ya, sama biner dan poliatomik.
Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai ya kegiatan kita. Jadi tadi ya untuk tata nama senyawa kimia dibedakan menjadi dua aturan ya. Yang pertama atas nama senyawa biner, kedua poliatomi. Untuk biner ada dua jenis ya, aturan logam dengan non logam. Kalau logam tadi yang pertama ada senyawa ion. Untuk biner ada ion ya. Terus yang berikutnya ada non logam dengan non logam. Di sini saya tambahkan sudah kita bahas. Untuk non logam dengan non logam, maka aturannya ya di sini ada indeks nama non logamnya, kemudian ada indeks lagi. Indeks itu jumlah atomnya ya. Ini ada jumlah logam. Contoh di sini ada CO2, C jumlahnya 1, maka nanti untuk yang jumlahnya 1 tidak perlu disebut ya, karena ini 1 maka namanya karbon 2, di depannya ada 2 indeksnya, O nya ada 2 maka namanya ada kata depan di, oksida di akhir ida, oksigen di akhir ida jadinya di oksida. Contoh lain, misalkan N2O3 2O5 ya, depannya ada 2, N nya ada 2 maka indeksnya ada di, karena di 2 ya. Nitrogen, nama nitrogennya nitrogen, O nya ada 5, indeksnya berarti 5. Nah 5 itu penta ya, di buku bacaan sudah ada ya. O nya ada 5, terus O nya 5 maka yang 5 adalah oksigennya, maka ada 3 ya, oksida. Nah udah ya, itu ada latihan soal yang ada di KPD, silahkan dikerjakan ya. Nanti akan saya cek untuk hasil formatiknya sebagai bahan pertimbangan untuk pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan depan kita akan melanjutkan materi di persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi. Jadi silahkan dibuka materinya yang ada di GCR dan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Mungkin cukup itu ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan bisa bersiap-siap dulu dan nanti kita virtual. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari Sir ya, sampai tutup. Sekian dari Sir, tetap semangat. Berikutnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu ya, itulah hasil micro teaching yang saya lakukan untuk materi tata nama senyawa kimia di kelas 10 dengan model belajar disruptive learning. Memohon maaf, saya mohon maaf manakala dalam video ini banyak keterbatasan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.